pertama itu adalah apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor interaksi sosial. Yang pertama itu adalah imitasi. Imitasi adalah suatu tindakan meniru orang lain, biasanya meniru gaya bicara, penampilan, tingkah laku, dan sebagainya. Selanjutnya adalah simpati. Simpati itu merupakan suatu proses di mana seseorang merasa tertarik kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah empati. Empati yaitu simpati yang mendalam yang dapat mempengaruhi kejiwaan dan fisik dalam seseorang. Dan yang keempat adalah sugesti. Sugesti berlangsung apabila seseorang memberi pandangan lain yang diterima oleh orang lain. Biasanya muncul ketika si penerima sedang dalam kondisi yang tidak netral sehingga tidak dapat berpikir secara rasional. Yang kelima adalah identifikasi. Identifikasi merupakan berkecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama persis dengan pihak lain. Dengan kata lain adalah meniru secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan untuk melakukan sesuatu. Oke. Di sini ada syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, adanya kontak sosial. Kontak sosial itu contohnya saat kita berjabat tangan. Yang kedua, ada komunikasi. Komunikasi itu saat kita berbicara dengan orang lain. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama itu ada asosiatif. Asosiatif ini bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk menciptakan persatuan dan mendorong interaksi sosial. Yang kedua, ada disosiatif. Bentuk interaksi disosiatif ini bertujuan untuk menciptakan perpecahan dan menghambat interaksi sosial. Proses interaksi sosial asosiatif diantaranya ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang pertama, ada kerjasama, yaitu pekerjaan yang biasanya dilakukan secara bersama-sama. Contohnya ada koalisi, kooperasi, joint venture, bargaining, dan gotong royong. Yang kedua, ada akomodasi, yaitu usaha untuk meredakan ketegangan. Contohnya seperti kompromi, konsoliasi, toleransi, dan adjudikasi. Yang selanjutnya, ada asimilasi, yaitu berpadunya dua budaya yang menghasilkan budaya yang baru. Yang terakhir, ada akulturasi, yaitu interaksi dua budaya yang berbeda tanpa menghilangkan budaya aslinya. Bentuk interaksi sosial disosiatif diantaranya persaingan, pertikaian, dan konflik.